Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yeni Yuliastika, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 14. Ini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan melalui ekstravasikuler dan intravasikuler. Pada pengangkutan ekstravasikuler, yaitu ekstra di luar, vasikuler yaitu pembuluh angkut. Jadi, ekstravasikuler merupakan proses pengangkutan air, mineral, dan zat yang terlarut di luar berkas pengangkut. Proses transportasi tersebut dapat terjadi melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Simplas adalah air mengalir dari sel melalui sel yang hidup, dan apoplas adalah air mengalir dari sel ke sel melalui sel yang tak hidup. Transportasi simplas merupakan pengangkutan air beserta zat-zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata. Jadi, urutannya dimulai dari rambut akar atau epidermis, kemudian ke korteks, kemudian endodermis, kemudian perisikel, kemudian silinder pusat, dan berakhir di silem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah menjadi secara osmosis dan transport aktif, dan kecepatan air lebih rendah karena melewati sitoplasma lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu transportasi apoplas. Transportasi apoplas merupakan pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar sel atau celah antara dinding sel dan membran plasma. Sebenarnya pada transportasi apoplas ini lebih bebas hambatannya karena melewati ruang-ruang antar sel. Namun transportasi apoplas ini tidak melewati endodermis karena terlarang oleh Pitta Caspari. Jadi Pitta Caspari ini tidak bisa dilewati oleh air, sehingga air yang menuju endodermis nantinya akan ditransfer secara simplas melalui sel-sel peresap. Nantinya akan beralih melalui transportasi simplas. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah proses pengangkutan intravasikuler, yaitu kelanjutan dari ekstravasikuler. Intravasikuler merupakan proses pengangkutan air mineral dan zat yang terlarut melalui berkas pengangkut, yaitu silem dan floem. Jadi, air dan zat terlarut yang sudah sampai ke silem akar akan diteruskan ke silem akar, kemudian menuju silem tangkai, dan kemudian ke silem tulang dan menuju ke mesofil daun. Jadi, di mesofil inilah terjadi fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Dan hasil fotosintesis akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, dan untuk glukosa nantinya akan dibawa oleh pembuluh floem. Kemudian oksigen akan dikeluarkan melalui stomata, dan air hasil metabolisme nantinya akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Dan intravasikuler menggunakan 3 teori, yaitu teori Dickson-Joly atau laju transpirasi daun, yang kedua teori tekan akar atau perbedaan konsentrasi antara air tanah dengan sel akar, teori yang ketiga teori vital atau sel-sel yang hidup atau plasmadesmata. Nah, sudah kita menjelaskan tentang ekstravasikuler dan intravasikuler.